Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya ingin menjelaskan profil singkat kepada Tuan Guru maupun Tusuk dari daerah ini. Mungkin Tusuk sudah banyak mengerti. Pesantren ini Tuan Guru didirikan sebelum masa kemerdekaan sekitar 1910. Tetapi pesantren ini terhenti pada saat Jepang masuk ke Nusantara tahun sekitar 1942. Tidak berhenti total, tetapi masih berjalan tidak seperti yang diharapkan. Pada masa Darul Islam, DITI, pemberontakan DITI kalau di buku-buku sejarah, ini beliau oleh pemerintah RI dipindahkan ke kota Banda Aceh. Jadi sama sekali tidak bisa lagi membuka pesantren ini di sini. Beliau dipindahkan ke kota Banda Aceh pada saat itu. Sehingga nyaris hampir 50 tahun daerah ini terhenti pengajiannya. Kuburan beliau berada di sebelah kanan saya dan tempat ini kosong, sehingga tempat ini tidak lagi menjadi apa-apa pada saat itu. Banyak murid-murid beliau yang datang kemari mempertanyakan kenapa pesantren ini tidak dihidupkan kembali. Sehingga setelah hampir 50 tahun pesantren ini tidak hidup, oleh cucu beliau, abang kami Tengku Haji Waisul Karani Ali beserta kami adik beliau mencoba untuk mendirikan kembali pesantren yang besar ini. Ada dua pesantren besar di Aceh pada saat itu, pesantren di sini, pesantren Krungkale, maupun ada di Aceh Selatan satu lagi, pesantrennya Tengku Mudawali. Ada dua pesantren besar di Aceh yang memang menjadi rujukan bagi pesantren-pesantren lainnya di seluruh Aceh. Inilah satu berada di Darussalam di Krungkale sini, satu lagi di Aceh Selatan yang dipimpin oleh almarhum Tengku Haji Mudawali. Beliau ini selain ulama, beliau juga politisi. Beliau adalah anggota konstituante, kalau sekarang mungkin ya DPR RI, bersama dengan kakek Tuan Guru menjadi anggota konstituante, sehingga memang pada masa itu politisi-politisi kita juga adalah ulama-ulama. Beliau sebagai pimpinan pesantren, pimpinan daya, tapi juga seorang politisi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Maka sebenarnya keinginan daripada umat Islam hari ini, kalau kita lihat di media sosial maupun di tempat-tempat lainnya, sangat menginginkan hal itu bisa kembali lagi. Sangat menginginkan orang-orang yang mengisi ruang-ruang politik itu adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, ulama-ulama, bukan penjahat-penjahat yang mengisi politik-politik itu hari ini. Itu yang diinginkan oleh umat pada hari ini. Maka ini menaruh harapan besar bagi umat, orang-orang seperti Tuan Guru Bajang,
seperti Tusuk atau Ayasuk. Ini bisa mengisi ruang-ruang politik yang ada. Ini keinginan umat yang saya tangkap, Tuan Guru. Itu yang diinginkan. Jangan lagi mereka-mereka yang tidak mengerti agama, mereka-mereka yang sangat tidak paham dengan agama, yang mengisi ruang-ruang politik itu. Selama ini kalau kita lihat di kepemimpinan di Republik ini, belum ada satupun dari mereka orang-orang yang sangat mengerti tentang agama Islam itu sendiri, yang mayoritas daripada penduduk Indonesia ini adalah umat Islam. Makanya harapan besar itu kita gantungkan kepada Tuan Guru Bajang pada hari ini. Itu harapannya. Tuan Guru memang sudah melihat di seluruh Nusantara di mana Tuan Guru pernah hadir, pasti sambutannya juga semua luar biasa. Itu pada hakikatnya kalau menurut analisa saya, itulah keinginannya. Kalau kita bilang tadinya ulama-ulama tadi berpolitik, hari ini juga harus seperti itu. Maka orang-orang seperti Tusuk juga yang sebenarnya memang harus juga mengisi ruang-ruang politik. Kemarin Tusuk juga sudah pernah menjadi calon bupati di Kabupaten Biren, cuman karena Tusuk kalah gizi. Ya, kalau orang bilang sekarang Tuan Guru Bajang kalah gizi. Ya, karena Tusuk tidak bermain di gizi dia, orang yang lain bermain di gizi. Ini juga menjadi cambuk bagi kita masyarakat. Jangan anomali. Di satu sisi kita menginginkan kepemimpinan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ulama kita yang memimpin kita, tetapi di satu sisi masyarakat pada saat diberikan sesuatu gizi oleh para calon, lupa dengan keinginan-keinginannya. Ini juga bagi kita, ini introspeksi bagi kita masyarakat pemilih. Jangan memilih karena ada Soekarno-Hatta. Karena ada Soekarno-Hatta selembar, maka kita tidak memilih lagi guru-guru kita. Tusuk kalah dengan Soekarno-Hatta di Kabupaten Biren. Bukan kalah dengan yang lain. Kalah dengan Soekarno-Hatta Tusuk di Biren. Seharusnya Tusuk ini kita dorong hari ini menjadi anggota DPR RI. Mohon maaf, ada ketua ikat kita itu Tengku Fadil, silakan berdiri. Ini ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Kita dorong menjadi senator dari Aceh. Jangan pilih pelawak-pelawak lagi di Aceh. Orang-orang seperti itulah yang perlu kita pilih. Yang dia mengerti agama, kalau dia masuk ke gedung di Senayan sana, dia akan bisa berbuat sesuatu untuk kita. Bisa kita titipkan harapan-harapan itu. Ini karena dia pelawak untuk lucu-lucu, di hari H kita cobloslah pelawak itu semua. Jadilah dia melawak di Senayan sana, bukan memikirkan kita. Makanya kita doronglah ulama-ulama seperti ini, intelektual muda kita, untuk mengisi ruang-ruang politik. Ibu Eliza tengah-tengah malam turun ke seluruh pelosok kota Banda Aceh untuk menegakkan syariat Islam. Enggak dipilih orang kota Banda Aceh. Ini sangat kita sesalkan. Banyak sekali sekarang kasus-kasus yang bermunculan karena memang tidak pernah dirazia lagi. Dulu beliau tengah malam berlari-lari di atas jembatan sana untuk mengejar bencong-bencong itu semua. Ini makanya masyarakat, apalagi ini ke depan ada pilkada, ada pemilu, masyarakat ini harus jeli memilih pemimpin. Jangan mau lagi kita ditipu dengan Soekarno-Hatta itu dengan uang 100.000. Lebih daripada itu, kita harapan-harapan
umat ini yang bisa menjawabnya orang-orang seperti itu tadi. Maka kita doronglah guru-guru kita ini. Mungkin ada yang bisa menjadi pimpinan nasional, ada yang bisa duduk di Senayan dan sebagainya. Sama seperti pada saat Abu Hasan Krungkale, seorang ulama, pimpinan pesantren, juga menjadi politisi yang duduk di Senayan sana, anggota konstituante. Bahwa orang-orang seperti ini harus mengisi ruang-ruang politik itu. Maka dari itu kami mengharapkan kepada Tuan Guru maupun Tusuk untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami semua umat Islam yang sudah hadir di sini, masyarakat Gampung Krungkale dan Sim ini, masyarakat di Kecamatan Darussalam ini. Tuan Guru, kami mintakan kepada Tuan Guru untuk memberikan isu-isu nasional, memberitahu kepada kami. Mungkin Tuan Guru lebih paham, selama ini menjadi gubernur yang sering berhubungan dengan pemerintah pusat, lebih paham tentang isu-isu nasional. Kenapa sekarang isu-isu tentang PKI berkembang? Kenapa tentang isu-isu Cina berkembang? Tentang isu-isu rasis juga berkembang. Mungkin banyak hal yang umat belum paham, tetapi karena medsos itu berkembang sedemikian rupa, hoaks bertebaran, banyak hal yang tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat. Mungkin Tuan Guru bisa memberikan pencerahan kepada kami, kenapa ini semua bisa timbul, padahal kalau kita pikir Cina bukan hanya di masa rezim ini berkuasa di Indonesia. Dari rezim Orde Baru, Cina itu sudah ada dan sudah kuat dan sudah jadi konglomerat dia di sini, di Indonesia ini. Kenapa hari ini isu itu timbul sedemikian rupa? Nah, ini mungkin inilah yang kami harapkan kepada Tuan Guru dan kepada kalian santri-santri kami. Lihatlah bahwa mereka-mereka yang hari ini menjadi pimpinan-pimpinan di tempat mereka masing-masing adalah santri seperti kalian juga dulunya. Maka harapan kami kepada kalian semua bisa seperti ini, malah lebih harusnya. Mana tahu di antara kalian ada yang jadi wali kota, ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan. Cuma kalau yang perempuan berakhir di dapur, jangan juga sedih. Karena bukan berarti waktu berakhir di dapur itu kalian tidak berfungsi apa-apa. Kalian itu dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Begitu. Kalau kalian punya anak, kalian bodoh, bagaimana kalian mau didik anak kalian? Sedangkan Islam mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Maka itu jangan berakhir, jangan sedih. Semua balasannya di surga sana nanti. Kalaupun tidak menjadi apa-apa. Cuman kalau ada menjadi Eliza kedua, ketiga, dan keempat, lebih bagus lagi. Ya begitu. Jadi inilah sedikit sambutan kami. Mudah-mudahan kita bisa dengar. Tuan Guru ini lelah sekali. Ini safari terus seluruh Nusantara. Kondisi beliau sudah mengantuk berat. Kena kopi Aceh pun belum mampu mengalahkan kantuknya. Ya mudah-mudahan, tapi kita harapkan beliau terus kita doakan untuk bisa sehat jiwa dan raga beliau. Tapi sedikit Tuan Guru, saya mau pesan kepada Tuan Guru, hati-hatinya harus ekstra. Tokoh-tokoh Islam yang bermunculan sebelum dia mekar sudah dipotong Tuan Guru. Banyak kita lihat tokoh-tokoh Islam yang terjerat dengan kasus korupsi misalnya, kasus-kasus lain yang belum sempat mekar sudah habis dipotong. Kita juga takut Tuan Guru karena juga seorang gubernur. Tentu seorang gubernur dalam kebijakan-kebijakannya mana tahu ada hal-hal yang kurang baik dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik hari ini. Makanya kami berharap pada Tuan Guru untuk ekstra hati-hati,
ekstra hati-hati sebagai tokoh Islam yang sedang berkembang digadang-gadang untuk menjadi pimpinan nasional, harus lebih ekstra hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Saya sudahi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada